udah ada wacana begini, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, bukan cuma Rempang. Dan ini berita-berita banyaknya penggusuran tanah. Dan semuanya rata-rata itu dilakukan oleh etnis Tionghoa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, kalau dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang konten kita ini yang salah satu yang gue resahkan ya. Gue takutkan, gue masih ingat kejadian 98 ya, dimana akhirnya perpecahan terjadi di dalam negeri. Orang-orang marah kepada salah satu etnis tertentu gara-gara mereka marah dengan keadaan, seperti yang gue takutkan di Rempang ini guys. Di Rempang ini ya kan, orang-orang tahu ini dikit-dikit RRC orang Tiongkok. Nah, padahal di Indonesia sendiri kita hidup berdampingan dengan etnis Tiongkok itu udah lama. Dan nggak ada masalah. Gue sahabat gue etnis Tiongkok banyak. Kemarin sempat salah satu sahabat gue di Surabaya dari etnis Cina mengatakan ini bahaya ini kalau diterusin begini. Rakyat marah, akhirnya kami akan diserang oleh rakyat, dan itu rakyat nggak salah juga. Kenapa marah? Mereka di sana yang masuk ke telinga mereka itu adalah etnis Cina, etnis Tionghoa. Dan ini kayaknya mulai nih. Nah ini mulai nih. Hati-hati. Jangan diterusin. Bisa rusuh kayak 98 nanti kalau diterusin. Nih Garut udah nih. Aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Garut bela Rempang. Warga keturunan etnis Tionghoa resah. Tuh. Ya kita baca dulu. Sejumlah warga Garut yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Garut bela Rempang menggelar aksi demonstrasi hari ini. Meskipun sebelumnya beredar video ancaman pengusiran, kegiatan aksi mereka berlangsung dengan damai. Aksi demonstrasi ini sempat membuat resah sejumlah warga keturunan etnis Tionghoa di Garut. Beberapa di antaranya memilih untuk tidak membuka tempat usaha mereka sebagai tindakan antisipasi. Salah seorang warga keturunan Tionghoa, Edi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait ancaman tersebut. Iya, wajar sayang. Untuk antisipasi saja, karena memang sebelumnya dapat informasi ada wacana pengusiran TKA, tenaga kerja asing asal Cina, dan khawatirnya merembet ke kami, ujarnya. Betul itu. Lu kebayang ya, hampir di tiap kota ada nih. Dan nggak semua etnis Tionghoa itu seperti yang diberitakan gitu. Ya nggak semuanya kayak Tommy Winata, kesian. Nggak. Ya kalau Tommy Winata itu kan di SCBD ya. Nah kalau SCBD-nya kesian gitu. Orang kan kalau udah kalap, udah marah, itu bahaya sayang. Waduh.
Apalagi hampir di tiap tempat loh, tiap kota ada. Kesian. Dan bisa terjadi kayak 98. Edi menjelaskan bahwa tidak semua warga keturunan Tionghoa memutuskan untuk menutup tempat usahanya, tetapi beberapa di antaranya melakukan hal ini sebagai langkah pencegahan. Ia menyebut bahwa kekhawatirannya bukan tanpa dasar, mengingat Garut pernah mengalami gerakan anti Cina pada tahun 1963 yang menyebabkan kerusuhan. Ini jangan sampai muncul gerakan anti Cina. Jangan sampai, mudah-mudahan enggak deh ya. Ya tapi kalau pemerintah terus begini, nggak bisa mengasih tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, rakyat, main gusur. Dan kebetulan pengusaha-pengusaha yang di-backingi oleh yang seperti itu adalah dari etnis Tionghoa. Wah itu bisa jadi tambah Masya Allah nanti. Pada tahun 1963, Garut menjadi saksi gerakan anti-Cina yang berlangsung pada 17-18 Mei dan menyebabkan kerusuhan. Oleh karena itu, Edi dan sejumlah warga lainnya mengkhawatirkan terulangnya kejadian serupa. Edi memantau langsung kegiatan aksi yang berlangsung dari Simpang 5 hingga gedung DPRD Garut. Ia bersyukur karena hingga akhirnya aksi demonstrasi selesai, kekhawatirannya tidak terbukti dan situasi tetap kondusif. Alhamdulillah. Cuman kan ini udah ada wacana begini. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, bukan cuma Rempang. Dan ini berita-berita banyaknya penggusuran tanah. Dan semuanya rata-rata itu dilakukan oleh etnis Tionghoa. Ya. Yang di-backingnya oleh aparat. Nah, jangan sampai rakyat berpikiran gitu. Semua etnis Tionghoa, ayo. Sebelum aksi demonstrasi berlangsung, video ajakan untuk bergabung dalam aksi bela Rempang ramai beredar di berbagai platform media sosial termasuk TikTok. Video tersebut berisi seruan untuk bergabung dalam aksi solidaritas Garut bela Rempang yang digelar Senin 25 September 2023. Dalam video tersebut juga disampaikan rencana kegiatan termasuk long march dari Masjid Agung Garut menuju Simpang 5 hingga gedung DPRD. Ya. Ini itulah yang jadi concern gue. Nih kalau sampai terjadi sayang orang udah kalap, hati-hati. Pemerintah tolong ini dijadiin catatan dan ini jadi agak lembut begini. Karena apa? Karena alhamdulillah ada kabar bahwasannya ditunda itu pengosongan ya, atau pergeseran apapun kata menterinya itu. Selain itu, video tersebut juga menuntut agar pemerintah tidak mengusir warga Rempang. Kami menuntut agar jika pemerintah mengusir warga Rempang, kami warga Garut bersedia mengusir TK Cina yang ada di Kabupaten Garut, ungkap salah satu pernyataan dalam video tersebut. Nah, ayolah pemerintah, jangan direlokasi. Jangan direlokasi itu Rempang, jangan sayang. Bahaya sayang. Banyak loh, banyak. Surabaya, Makassar, Jakarta, Glodokno, kesian, SCBD, kalau SCBD ya memang tempatnya Tommy Winata sih ya. Ya udah, Medan, bisa kacau ini sayang. Jangan pemerintah stop deh ya. Jangan sampai ada berita-berita begitu lagi. Jangan jadi backingnya oligarki deh ya. Tolong jangan. Aksi demonstrasi ini merupakan ekspresi warga Garut dalam mengekspresikan solidaritas mereka terhadap warga Rempang, serta untuk menuntut perlindungan hak-hak mereka. Meskipun sempat menimbulkan kekhawatiran, aksi ini berjalan dengan damai dan tanpa insiden berarti. Ya, alhamdulillah. Tidak ada insiden berarti. Mudah-mudahan ya, jangan sampai membuat timbul kerusuhan anti etnis Tionghoa. Tapi sudah mulai nih. Ini kalau pemerintah nggak meredam itu, nggak ngambil kebijakan-kebijakan yang menenangkan hati rakyat, bisa terjadi kayaknya. Kita lihat apa komentar netizen di sini. Yuk, let's go to Instagram guys. Oke guys, ini sudah di Instagram kita ya. Kita lihat komentar netizen diposting oleh Kritik Pedas. Apa komentar netizen di sini ya guys? Ya Allah, berikan kesempatan kepada Pak Anies Baswedan untuk Presiden Republik Indonesia selanjutnya menggantikan Pak Jokowi. Amin. Jadi ya, pokoknya siapapun yang jadi terbaik ya. Gue bingung juga ya, masih yang begini masih mikirin itu. Ya tapi terserah ya, manusia bebas ya.
Mantap, daerah lain siap nyusul. Iya, banyak ini bisa terjadi. Jangan sampai ada dah, kesian gue. Maju terus, mantap. Tragedi Gedoran, nah tuh lu. Yang penting warga keturunan jangan serakah, sombong dan merayat, suka berbaur dengan masyarakat pribumi karena Anda lahir dan dibesarkan di tanah air tercinta. Nah itu loh. Dan ini banyak kok yang berbaur. Gue juga berbaur dengan saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa ya. Cuman kan orang kalau lagi marah itu, nah, itu yang kami takutkan. Ya kesian loh. Hantam kromo. Kalau udah marah mau bilang apa sayang? Hah? Gas terus. Pulang kalian Cina, kalian bikin rusuh. Nah jangan dong yang di Indonesia banyak kayak Mendiang Lim ya, Sungkarisma itu juga Ko Alvin Lim ya, teman-teman gue itu ya kan, ya jangan dong. Nah kan ya kan ini bisa meluas ini bisa meluas, ya bisa meluas ini kalau diteruskan guys, maka yang terjadi adalah apa ya, gue kesian sama etnis Tionghoanya gitu, gue kesian sama etnis Tionghoanya. Nggak semua mereka seperti itu, dan kita sudah hidup berdampingan sudah lama gitu. Tapi itu ada kejadian di sini tahun 6 berapa tadi itu beritanya, dan juga tahun 98, masih ingat 98. Ya, wah, lu bayangin ya, Melayu ini banyak, dan yang apa namanya simpati kepada rakyat Melayu ini banyak. Jangan sampai timbul marahnya begitu. Ini sekarang demonya masih ke pemerintah sama DPR. Jangan sampai rakyat rusuh nyerang yang nggak ngawur, membabi buta akhirnya. Nah kalau udah itu terjadi, udahlah nggak tahu lagi gue ini bangsa jadi apa. Tolong dipikirkan pemerintah, tolong dipikirkan kebijakan kalian yang membuat seperti ini. Jangan relokasi warga Rempang, itu aja yang gue minta, supaya kerusuhan ini nggak meluas. Dan juga daerah-daerah lain seperti Bengkal, Morowali, terus Gorontalo, di Lampung, di Banten sini ada katanya. Ayo hati-hati, jangan sampai ini, ya, jangan sampai gerakan anti etnis Tionghoa itu bisa meluas kemana-mana dan bisa menimbulkan kerusuhan. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai sayang, jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Oh tahu, crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.